Aku baru saja keluar rumah dan kau langsung mengganggu Sayali. Apa yang kau katakan padanya? Jawab aku, atau kau akan melihat sisi burukku. Aku tidak pernah bicara padanya. Aku hanya datang untuk makan siang. Untuk makan siang. Dan kau ahli kecantikan. Apa yang kau katakan kepada Sayali? Kau selalu mengganggunya. Cepat katakan padaku. Aku tidak mengatakan apapun. Aku sibuk dengan pekerjaanku. Dan kenapa kau mempertanyakan kami? Kenapa aku bertanya kepada kalian ya? Kalian tidak bisa dipercaya. Sayali, katakan saja siapa yang mengatakan itu. Aku segera menanganinya sekarang. Tidak terjadi apa-apa. Sayali, katakan saja padaku. Sayali, beritahu aku, siapa yang menegurmu? Apa yang harus aku katakan? Apa yang harus kukatakan? Aku ditanya, apa Sachin tidak bisa menjauh darimu untuk 1 hari saja? Apa ini yang diajari oleh ibumu? Bahwa kau harus menghabiskan setiap malam dengan suamimu, kau tidak bisa mengendalikan diri? Kesalahan apa yang sudah kulakukan sehingga aku harus mendengarkan hal-hal seperti itu? Aku dihina di rumah ini setiap hari. Aku tahu siapa orang di rumah ini yang mengatakan hal-hal itu kepadamu. Ayah dengar mentalitas istrimu yang rendah itu. Mulutnya sangat hebat, bukan? Kenapa Sayali harus menerima semua ini, Ayah? Katakan apa kesalahannya, Ayah? Apa dia salah kalau Ayah membawanya ke rumah ini? Karena dia berasal dari keluarga miskin, dia harus menerima sebuah uang kosong yang dikatakan orang. Jika ada kompetisi untuk tidak menghormati seseorang, Ayah, kirim dia. Dia pasti akan meraih medali emas di sana. Aku berasa mulai kehilangan akal karena... Kenapa kau menatapnya, ha? Bicaralah padaku. Kau sudah cukup menindasnya. Kenapa kau tidak mengatakan hal yang sama kepada ahli kecantikan ini? Katakan itu kepada istrinya Akash jika kau berani. Aku ingin mendengarnya. Tapi kau tidak akan mengatakannya. Karena mereka dari keluarga kaya. Mereka akan membalasmu dan kau harus menutup mulutmu. Mereka akan menggunakan kata-kata bahasa Inggris sehingga pikiranmu akan kosong. Aku tahu itu. Kau tahu itu dengan sangat baik. Tapi Sayali, dia dari keluarga miskin, benar? Orang dari keluarga miskin tidak perlu dihormati. Sepanjang hidupku kau telah menghukumku walau aku tidak bersalah. Tapi itu bukan berarti kau bisa melampiaskan kemarahanmu kepadanya. Aku peringatkan. Untuk siapa kau memarahi Sayali? Untuk siapa? Kau ingin aku membuka pintu itu? Aku akan membukanya dan menutup mulutmu. Aku sudah membuka pintunya. Pergi, masukkan anakmu ke dalam. Dan masukkan kerbau, kucing, apapun yang kau inginkan bersamanya. Aku tidak peduli. Tapi ingat satu hal. Kau membuat semua drama ini untuk anak laki-laki itu. Untuk buronan yang menghinamu, ayahku, dan juga seluruh keluarga ini. Dan dia sedang bersenang-senang di kota ini. Mulai hari ini jika ayahku sampai menderita sedikit pun karena dia, sedikit apapun, aku akan membuat keributan yang besar. Aku akan menunjukkan sisi burukku yang belum pernah kau lihat. Reno, masuklah.
Minta maaf, Sayali. Kau harus mendengarkan semua ini karena aku. हौले हौले धड़कनों की गहराइयाँ जुड़ती तुमसे भीनी भीनी सांसों की गरमाइयाँ जुड़ती तुमसे मेरा होना तुमसे इश्क जुनू तुमसे Apa? Apa kau? Apa kau tidak punya pikiran sama sekali? Kenapa kau tiba-tiba marah pada saya, Li? Hah? Kau ini. Selama ini kau selalu saja menyalahkanku, Pares. Kau tahu apa yang dilakukan putra kesayanganmu? Dia mengunci pintu kamarnya agar Akas tidak bisa tinggal di sana. Dan Sayali, apa yang dia lakukan? Dia memutarbalikkan kata-kataku dan memberitahu Sachin aku tidak mengatakan hal seperti itu. Aku telah menghabiskan lebih dari 30 tahun bersamamu. Aku tahu betul seberapa rendah kau bisa jatuh. Tahu betul kau ibu tirinya. Sachin, kau tahu dia hanya mengungkapkan kemarahannya. Orang lain di posisinya akan sudah menamparmu. Wah, itu saja yang belum terjadi. Panggil dia, panggil putramu dan suruh dia menamparku. Hanya itu yang belum terjadi. Ayo, lakukan. Kau tidak akan pernah menyadari kesalahanmu, kan? Dengarkan aku baik-baik. Hah? Asal kau tahu, Renu, jika perilakumu tetap seperti ini, keluarga ini akan hancur. Satu persatu semua akan meninggalkan rumah ini dan mulai hidup terpisah. Kenapa kau bicara sangat negatif, Pares? Kau akan menuai apa yang kau tabur. Berhentilah untuk membeda-bedakan ketiga menantumu itu. Dia kaya, dia miskin, dia pilihanku, dia pilihanmu. Tolong hentikan semua ini. Bukannya aku tidak mau semua orang tetap bersama, tapi Sachin, dia selalu saja melakukan sesuatu dan menciptakan masalah baru di rumah ini. Renu, tolong jangan mulai lagi. Tolong, aku menyatukan tanganku. Tolong. Menyangkut masalah kamar itu, aku punya solusinya. Ayo keluar. Masalah baru muncul setiap hari, bahkan sebelum hari dimulai. Sachin, apapun yang terjadi, apapun alasannya, mengunci kamarmu seperti itu salah. Apalagi yang bisa aku lakukan, Ayah? Istrimu, dialah yang pertama mengusir kami dari kamar itu. Lalu dia minta kami gunakan kamar mandi luar. Dia menyuruh kami mandi di sana. Bagaimana mungkin, Ayah? Katakan padaku. Keputusan dan perbuatan Renuka itu salah. Dan apa yang dia katakan pada Sayali, dia tidak akan pernah meminta maaf untuk itu. Jadi aku akan meminta maaf atas namanya. Maafkan aku. Ayah, Sudahlah. Masalahnya kamar itu kan. Baiklah kalau begitu. Sachin, Sayali, kalian akan tetap tinggal di kamar kalian. Akas dan Ria akan tinggal di kamar kami. Hei, Ayah. apa? Kamar kita? Kenapa? Bukankah itu keinginanmu agar Akas tinggal di sini? Ya, tapi... Kalau begitu kau harus mengorbankan kamar. Tidak, Ayah. Aku tidak mengerti. Kenapa Ayah berikan kamar Ayah? Lalu Ayah akan tidur di mana? Rumah ini sangat besar. Aku akan tidur di suatu tempat di ruang tamu. Tidak, jangan repot-repot. Kau belum pulih sepenuhnya. Bagaimana kau bisa menyerahkan kamarmu? Kau bisa membuat Akas dan Ria menggunakan kamar kami. Kami tidak inginkan kamar kami. Kau bisa tetap di kamarmu saja. Tidak, nah, aku akan baik-baik saja. Aku akan tidur di ruang tamu. Bagaimana Ayah bisa terbiasa? Beritahu aku. Di desaku dulu, aku tidur di lantai kan? Terkadang di atas tikar. Waktu itu aku baik-baik saja. Kenapa sekarang? Aku tidak pertanyakan kemampuan Ayah. Tapi ingat, Ayah baru saja dioperasi. Ring jantungnya baru dipasang. Dokter bilang, Ayah harus berhati-hati. Dalam kondisi ini, bagaimana Ayah bisa tidur di lantai? Itu akan sulit. Jagalah diri Ayah. Jangan lakukan itu. Tetaplah di kamar Ayah. Aku mohon. Sachin, aku ini ayahmu. Kau ingat itu? Aku tahu kau akan selalu menjadi ayahku di setiap kehidupan. Tapi tolong, dengarkan aku, Ayah. Jadi dengarkan aku, mengerti? Kalian akan tetap di kamar kalian. Dan Akas dan Ria akan tinggal di kamar kami. Permisi.
Ayah, apa yang ayah lakukan? Apa semua ini, ayah? Ayah, jangan repot-repot, tidur di kamarmu saja. Ayah, apa yang kau lakukan? Kenapa kau menggelar tikar itu? Apa kau akan tidur di sini, ayah? Di usiaku, jika aku tidur di atas kasur saat anak-anakku gelisah, aku tidak akan bisa tenang. Sampai kalian semua tinggal bersama dengan bahagia, bagaimana aku bisa tidur nyenyak? Hah? Renu. Ya. Apa yang ayah lakukan? Ayah, Sekarang, ini adalah kamar kami. Keputusan telah dibuat. Tidak seorang pun akan bicara, ya? Sayali, ayo ikut aku. Ayo ikut denganku. Ayo cepat sini. Aku merasa ayah tidak mau mendengarkan kita. Menurutku kita berikan tempat tidur ini untuk ayah saja ya. Kau tidak merasa keberatan kan? apa kau harus bertanya, Sachin? Ayo. Kalau begitu bagus. Ayo, mari kita angkat. Hei, otak udang. Ayo cepat kemari. Ada apa? Kenapa bersihkan kamar seperti hari Diwali? Diwali sudah lewat. Tidak, Diwali belum lewat. Ngerti? Ayo bantu kami. Kenapa? Jika kau bertanya lagi, aku akan menamparmu nanti. Ayo, angkat tempat tidurnya, kita pindahkan. Bicara dengan sopan. Apa yang kalian lakukan? Hei ayah, aku sangat sibuk, tenanglah dulu. Kenapa aku harus tenang? Katakan apa yang sedang kalian lakukan. Ayah, Sachin, apa? Dengarkan aku, apa yang kau lakukan? lihat. Ini sangat bagus ayah, duduklah di sini. Ayo. Ayo duduklah ya. Sachin, kenapa? Dengar ayah, kau mau berikan kamarmu untuk pasangan kawin lari itu. Kau tidak mendengarkan aku kan? Aku hanya ingin memberi ayah tempat tidur dari kamarku, itu saja. Kau bisa terima ini kan ayah? Tolonglah dengarkan aku ayah. Kita kehilangan kamar, tapi setidaknya kita punya tempat tidur. Baiklah, masalah kamar sudah selesai. Sekarang kalian jangan bertengkar. Hidup bersama dengan bahagia. Tapi ini banyak sekali, Ria. Apa isinya? Ini kejutan suamiku. Nanti aku ceritakan. Baiklah, berikan padaku. Biar aku yang pegang. Ayo, berikan. Ini. Hei, kalian berdua sudah kembali? Sudah selesai belanja? Ayo. Iya, letakkan saja di situ. Ayo. Ibu, tempat tidurnya di sini. Ini tempat tidur dari kamar kami. Tapi kenapa itu ada di sini, Kak? Apa kamarnya sedang dicat atau direnovasi? Tidak, bukan itu. Lalu kenapa ada di sini tempat tidurnya? Jika seorang pria memiliki putra seperti ini, dia akan ditinggalkan di jalanan. Tapi ayah masih beruntung bisa pergi ke ruang tamu. Sachin, hentikan. Akas, ibumu bilang padaku tentang masalah kamar itu. Iya, Paman. Aku sedang memikirkannya. Ini rumah kan? Ini bukan penjara atau kamar hotel. Lalu kenapa seseorang menguncinya lalu pergi? Karena orang sembarangan sepertimu datang dari luar dan tinggal di sini. Dan kalian mengambil alih kamarku dan tidak keluar. Rasanya seperti ada dua orang yang kawin lari ada di sini. Jadi rasanya memang seperti penjara. Sel penjara dikunci kan? Halo? Kau sangat suka bicara sembarangan ya? Halo, apa kabar? Baik. Kau juga bicara seperti itu. Bagus, ada satu gadis yang sepertimu di sini. Tapi aku tidak mau bicara denganmu. Pergilah sana. Dengar, jaga ucapanmu. Aku rasa lebih baik singkirkan ucapanmu, oke? Aku tidak mau dengar. Buta huruf, dia memintamu untuk menjaga ucapanmu. Benarkah itu? Lalu kenapa aku harus melakukan itu? Aku tidak perlu melakukan semua itu. Apa aku harus mengajukan petisi untuk bicara dengannya? Itu omong kosong. Aku akan katakan apapun yang kuinginkan. Sachin, entah kau bicara atau biarkan aku bicara. Tentukan siapa yang akan bicara. Ayah bisa bicara. Akas, mulai hari ini aku dan Renu akan tidur di sini. Kami akan tidur di atas kasur saja. Tapi Sachin memberikan tempat tidurnya secara paksa. Mulai sekarang kalian akan tinggal di kamarku. Kamar itu sekarang milik kalian. Tidak, Ayah. Ibu, apa ini? Kenapa kau melakukan semua ini? Apalagi bisa kita lakukan, Akas? Beberapa anggota keluarga tidak mau beradaptasi.
Ditambah lagi ada orang luar di sini yang menghasut mereka. Sebenarnya Paman, ini adalah kesalahanmu. Bukan semua ini. Kalian kawin lari, terkena masalah, lalu kau menyalahkan orang lain. Ria, apa yang kau katakan? Ayah mencoba beradaptasi demi kalian. Dia memberikan kamarnya pada kalian berdua dan kau menuduhnya. Apa kesalahannya? Kak Sayali, Paman tidak punya pandangan jauh ke depan. Itulah kenapa semua masalah ini muncul. Apa? Apa yang dikatakan itu? Apa yang kau katakan? Bicara dengan jelas, aku tidak mengerti. Dia bilang ayah tidak memikirkan masa depan. Oh begitu ya. Tidak, kau benar. Ayah ini kesalahanmu. Seharusnya ayah tahu salah satu putramu akan kawin lari dengan gadis ini, lalu pulang bersamanya. Seharusnya ayah berpikir jauh ke depan dan membangun beberapa kamar tambahan. Benar sekali, ini kesalahan ayah. Ria, apa yang kau katakan? Akas, aku tidak salah. Paman punya 3 putra. Kalau Paman membangun kamar terpisah sebelumnya, masalah ini tidak akan terjadi. Begini saja. Pergilah, jemput keluargamu. Kita akan membangun beberapa kamar, lalu mengakomodasikan semuanya di sini. Iya nak. Ini kesalahanku. Aku mengira anak-anakku mau mendengarkanku dan saling menyesuaikan diri. Tapi aku salah berpikir seperti itu. Aku akan mencoba memperbaiki kesalahanku. Pergilah. Akas, ajak dia. Tidak ayah, aku tidak bisa tinggal di kamar itu ayah. Setidaknya dengarkan ayahmu sekali saja. Tapi ayah, aku... Akas, dia sudah mengatakannya. Kenapa kau merasa stres? Paman merasa nyaman di sini, jadi dia mengatakannya. Ayo, mari kita ke kamar. Bawa kopernya ya. Aku akan bawa ini saja. Ayo dengar itu. Betapa tajamnya lidah wanita itu. Sudah aku bilang dia tidak cocok di rumah ini. Sachin, pergilah. Sayali, bawa dia. Tidak ada yang mau dengarkan aku di sini. Ayah, aku yakin dia akan menjadi masalah bagi kita. Aku sangat yakin itu. Lihat saja. Sayali, kenapa kau sudah menyiapkan kasur di lantai? Iya, karena lantainya dingin. Iya, kau benar. Dan ayah bilang dia mau tidur di lantai yang dingin ini. Bagaimana mungkin aku biarkan? Untung kita memberikan tempat tidur itu. Dia bisa tidur nyenyak. Selama ini ayah selalu mendapatkan masalah karena istrinya. Wanita itu berusaha meyakinkan kita untuk memberikan kamar kita kepada Akas dan Ria. Lalu apa manfaatnya? Akhirnya dia tidur di ruang tamu. Coba lihat Akas. Dia langsung pergi ke kamar ayah dengan begitu cepat. Akas sudah bilang dia tidak menginginkan kamar itu. Benarkah? Bagaimana dengan istrinya? Apa kau tidak dengar apa yang sudah dia katakan tadi? Ayah sudah kehilangan kamarnya dan kita harus tidur di lantai karena mereka. Boleh aku katakan sesuatu? Aku ini seorang sopir. Aku tidak punya masalah tidur di lantai. Punggungku tidak akan sakit. Aku suka sekali tidur di lantai. Tapi aku memikirkanmu, Sayali. Ini pasti akan sulit bagimu. Kau punya masalah dengan ini? Tidak, aku akan baik-baik saja. Bagus. Itu sangat bagus. Aku bertanya kepadamu seakan kau seorang ratu atau semacamnya. Kau juga terbiasa tidur di lantai, aku tahu. Tidak, aku tidak menghinamu. Maksudku, ini hal yang baik. Kita berdua sama. Kau juga bisa tidur di mana saja. Kau tumbuh tidur di lantai. Kau juga sudah terbiasa dengan itu kan? Jadi tidak ada masalah buatmu dengan semua ini kan? Aku benar kan? Tapi apa kau tahu? Aku merasa sedih memikirkan ayah. Dia bekerja keras sepanjang hidupnya. Dia menabung setiap uang yang dia peroleh. Dia membesarkan kami semua. Dia berpikir bahwa ketika dia pensiun di usia tua, dia akan menjalani kehidupan yang nyaman bersama dengan anak-anaknya. Tapi lihatlah, putra sulungnya mencuri seluruh tabungan hidupnya. Dan ketika ia berhasil melewati itu, dia pikir setidaknya dia bisa tidur nyenyak. Putra bungsunya menghancurkan semua itu. Aku berasa kasihan pada ayah. Dia tidak memiliki kedamaian bahkan di usia tuanya. Aku tidak tahu soal uang. Tapi kaulah alasan dia kehilangan ketenangan pikirannya. Memangnya aku sudah melakukan apa? Kau sudah mengunci kamar ini dari luar. Ibu mertua sudah melarangmu kan?
Kita hanya perlu menyesuaikan diri selama beberapa hari. Kalau kau tidak lakukan itu, ibu tidak akan buat masalah seperti ini. Sungguh? Apa kau sangat percaya pada wanita itu? Kau pikir istrinya ayah adalah wanita yang sangat jujur begitu? Apa dia tidak pernah berbohong? Aku mengenalnya. Dia tahu bagaimana cara mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia akan memulainya dengan mengatakan ini hanya sementara. Lalu menjadi seminggu, kemudian beberapa bulan. Lalu dia akan membuatnya menjadi 1 tahun. Jika dia berhasil melakukan rencananya, kau akan menghabiskan hidupmu tidur di ruang tamu dan aku harus tidur di teras. Itulah hasilnya. Itu yang dia mau. Dan kau tahu di mana satu-satunya tempat kau mendapatkan privasi? Di mana? Di kamar mandi. Dan itu juga kamar mandi umum. Bagaimana kita akan jalani hidup kita? Dia telah merencanakan semuanya. Dia akan membuat kita terkena masalah. Tapi Sachin, kau juga bersalah. Sekarang mereka tidur di ruang tamu. Sayali, begini saja. Saat seekor gajah lewat, banyak anjing yang menggonggongnya. Tapi gajah itu tidak keberatan. Nah, akulah gajah itu. Aku mengerjakan pekerjaanku. Dan aku sama sekali tidak peduli dengan orang lain. Sachin, tapi kita harus hidup bahagia bersama yang lain di rumah ini, kan? Kau mengunci kamar ini dari luar. Tapi kau memberikan tempat tidur untuk ibu dan ayah. Sebanyak apapun kebaikan yang kau lakukan, jika kau melakukan satu keburukan saja, orang-orang hanya akan mengingat itu. Sayali, dengar, aku akan mengatakan satu hal. Saat kau melakukan sesuatu yang baik, jangan berkeliling memberitahu semua orang. Aku sudah tidak peduli apa yang orang bicarakan tentang aku. Aku tidak melakukan apapun untuk mendapatkan pujian. Mengerti? Kau benar, Sachin. Tapi aku juga ingin semua orang bicara baik tentang suamiku, kan? Kenapa kau tidak mengerti? Kebiasaan minummu dan juga kemarahanmu menutupi semua kebaikan yang kau lakukan. Kalau kau melepaskan keduanya, semua orang akan tahu siapa sebenarnya Sachin. Kalau aku tidak menunjukkan sifat asliku, bagaimana? Aku di sini bukan untuk membuktikan diri kepada semua orang. Aku tidak peduli siapa yang menyukaiku dan siapa yang tidak. Aku harus bekerja besok pagi. Bangunkan aku ya, oke? Ayo tidur, sudah malam. Ayo tidur, ayo. Kamu merasa nyaman? Iya, Akas. Sangat nyaman. Aku tadi bilang karena kita ada di kamar ini, itu menjadi masalah besar. Bahkan ibu dan ayah tidur di ruang tamu. Jadi aku penasaran jika kau merasa dihina tinggal di kamar ini. Aku tidak tahu bagaimana perasaanmu sekarang, sayang. Akas, itu tidak benar. Tenanglah. Ria, sebenarnya hidupmu selalu berjalan dengan lancar. Tapi sekarang karena aku, kau harus berjuang seperti ini. Aku minta maaf atas semua itu. Akas, jangan sedih, oke? Aku tidak punya masalah di sini. Kau juga tahu kan, aku selalu ingin menikah denganmu. Aku ingin menghabiskan seluruh hidupku bersamamu. Kau bersamaku di sini, itu saja yang penting buatku. Jangan merasa buruk, oke? Tidak, Ria. Aku rasa kau mengatakan ini hanya untuk menghiburku, kan? Iya kan? Tidak, Akas. Aku bersumpah, aku mengatakan yang sebenarnya. Kau tahu? Kau bersamaku di sini. Itu yang penting buatku. Situasi ataupun masalah tidak penting buatku. Oke? Sekarang ubah ekspresimu dan tersenyumlah padaku, atau kau akan cepat tua. Oh, aku jadi ingat. Aku ingin mengajakmu ke suatu tempat. Ayo. Sekarang? Iya, ayo ikut aku. Tapi kemana, Ria? Akas, kau terlalu banyak bertanya. Ayo. Hei, apa kau pergi ke Uti untuk membeli biji kopi ini? Apa kau perlu menyaringnya untuk membuat kopi? Itu sebabnya kau lama sekali tadi. Ibu, kopinya sudah siap. Lagi pula kau tidak meminumnya. Kau membawanya untuk yang lain. Benarkah? Lidahmu semakin tajam belakangan ini. Tidak, Ibu. Lidahku sama saja. Aku memeriksanya setiap hari. Berhentilah untuk menjawabku. Aku memperingatkanmu. Aku tidak akan membicarakannya sekarang. Tapi aku tahu apa yang membuatmu berani membantahku. Jika aku mengatakan sesuatu sekarang, kau akan menghasut Sachin terhadap kami. Dan dia akan membuat keributan. Jadi aku akan diam sekarang. Tapi aku akan mengurusmu nanti. Dengar. Apa Ria sudah keluar? Dia mengatakan sesuatu padamu? Kenapa, Ibu? Apa dia tidak memberitahumu kalau dia sudah pergi seperti terakhir kali? Kau bisa bicara seperti ini sekarang. Tapi aku pasti akan memberimu pelajaran yang tidak akan kau lupakan. Ibu? Rosni sudah bangun, berikan dia teh.
Ini untuk Ria dan Akas. Sayali akan mengantar teh untuk kalian. Kau mau pergi kemana pagi-pagi berpakaian seperti ini? Aku akan olahraga di teras. Kebugaran itu penting. Aku bekerja keras. Apa gunanya berolahraga dan pergi ke gym untukmu? Kau sama sekali tidak bekerja keras. Kau menghabiskan harimu di taman. Ibu, jangan terlalu keras. Seseorang bisa mendengarnya. Tidak ada yang dengar. Kau tidak perlu mengatakan apa yang harus kulakukan. Tolong kirim kopi untukku, Bu. Aku sedang olahraga. Pergilah. Terima kasih. Berolahraga. Apa Ria dan Aka sudah bangun atau belum? Tenda? Di teras? Siapa yang ada di dalamnya? Untuk pertama kalinya aku lihat pencuri mendirikan tenda di rumah sasaran. Biar aku periksa. Apa yang kau lakukan, Tejas? Jangan. Sebaiknya aku membawa semua orang ke sini. Entah ada apa di dalamnya. Bahan peledak, pistol. Kenapa aku harus membahayakan wajah tampanku? Anakku, Akas. Ria. Tenda. Sayang. Maksudku, Rosni, aku ini tidak buta. Aku tahu perbedaan antara pakaian dan tenda. Apa kau tahu tenda apa itu? Itu seperti tenda militer yang mereka dirikan di hutan. Tapi siapa yang mendirikan tenda di teras kita? Siapa tahu? Bagaimana kalau itu seorang pencuri? Karena dia tidak menemukan kesempatan yang tepat, dia mendirikan tenda dan tidur di sana. Pasti perampok. Bahkan Akas dan Ria tidak ada di rumah. Pares, aku sangat takut. Oh Dewa, selamatkan kami. Renuka, jangan takut. Tejas, apakah sudah memeriksa siapa yang ada di dalam tenda itu? Bagaimana mungkin, Ayah? Bagaimana kalau ada orang di dalamnya, ha? Mungkin orang itu bawa bahan peledak atau mungkin pistol. Itu sangat berisiko. Itu berbahaya. Sayali, panggil Sachin. Iya. Biar dia memeriksanya. Ayah, Sachin sudah berangkat kerja sejak pagi. Lihat, dia berkeliaran di sekitar kota seperti preman. Tapi saat keluarganya membutuhkannya, dia malah menghilang, tidak ada di sini. Renu. Apa aku salah, Pares? Itu memang kebenarannya. Ya sudah, aku akan melihatnya sendiri. Kalian tetap di sini. Tidak. Aku tidak akan membiarkanmu pergi, Pares. Tidak bisa. Bagaimana kalau terjadi sesuatu padamu? Bagaimana kalau itu seorang pencuri? Tidak, aku takut. Begini saja. Kita kirim saja Sayali. Dia berani memberikan wawancara di mana-mana. Dia seorang juara besar. Dia saja yang pergi. Ayo, pergilah Sayali. Baiklah, akan kuperiksa. Ayah, kau tetap di sini. Sayali berhenti. Aku akan ikut denganmu. Ayo. Tidak. Aku tidak akan biarkan Pares pergi bersama penjual bunga itu. Aku akan pergi dan melihatnya. Ibu, tidak perlu mengambil resiko. Biarkan mereka saja yang memeriksanya. Diam, dasar pengecut. Duduklah di sini bersama dengan istrimu. Aku akan pergi. Ibu, Keterlaluan kau, Tejas. Ibu dan ayahmu berani melihat tapi kau takut dan tetap di sini. Ayo. mereka akan menghubungi polisi dan mengurusnya. Rosni, tunggu. Barbelku. Anya, sejak Akas pulang ke rumah, dia telah membuat hidupku sengsara. Aku ingin sekali menghancurkan dia. Maaf, aku tidak melihatnya. Anya, nanti ku telepon lagi. Tidak punya mata kau ya? Bagaimana kau bisa melihat apapun jika sibuk menerima panggilan telepon seperti itu? Aku minta maaf dengan tulus. Jangan bersikap seperti itu. Adikku sudah sangat menggangguku saat ini. Tunggu dulu. Adikmu membuatmu jengkel? Iya. Apa kau tahu caranya? Tidak, aku mengerti. Kau sedang sangat frustasi. Bahkan saudaraku sudah membuat hidupku sengsara. Saudaramu? Hah? Apa maksudnya? Aku benci hubungan mereka sebesar cintanya pada gadis itu. Tapi apa dayaku? Dia adalah saudaraku. Aku menyayanginya. Itulah kenapa aku sabar kalau menghadapi orang seperti dia itu. Jadi saudaramu juga jatuh cinta kepada gadis yang salah, begitu? Saudaramu juga sama ya? Adikku tidak punya akal. Dia kawin lari. Dia telah merusak reputasi ayahku. Tapi ketika dia pulang ke rumah, dia disambut seakan-akan dia adalah pahlawan perang. Aneh. Aku tidak pernah membayangkan bahwa orang asing akan memahami apa masalah yang ditimbulkan oleh cinta. Jika seseorang kehilangan akal sehatnya, jika dia sedang dalam jatuh cinta. Oh ya, aku Prem Chaudhry dari Deshmukh. Sachin Deshmukh dari Mumbai. Aku sopir taksi. Beritahu aku kalau kau butuh taksi. Ya tentu. Sudah lama sejak aku bisa bicara dengan seseorang dengan sepenuh hati. Benarkah? Tehnya sangat enak. Kau mau coba? Oh iya tentu. Ayo. 2 cangkir teh tambahkan jahe. Gulanya sedikit saja. Wah, bagus sekali itu. Ayah, Tejas benar. Di sini memang ada tenda.
Jangan mendekat, jangan. Lihat kan ayah? Ya dewa, sepertinya mereka sudah lama mendirikan tenda ini di sini. Mereka tinggal di sini. Mereka dapat tempat yang bagus secara gratis. Mereka pasti berbahaya. Ibu, Ya, aku mendengar suara wanita dari sana. apa? Ya, Warga kota ini sudah tidak takut pada polisi. Seluruh keluarganya tinggal di dalam tenda ini. Hei Pares, berhenti Pares. Jangan pergi, kau baru saja menjalani operasi. Kau pikir dia ingin mengoperasiku? Omong kosong. Tapi Tejas, pergilah, lihat ke sana, ayo. Ibu, aku pasti akan ke sana, tapi itu bisa siapa saja. Kau tahu aku takut. Aku punya ide. Mari kita hubungi polisi. Mereka akan tangani ini, Bu. Tejas, dasar pengecut. biar aku saja. Hei Rosdi, mau pergi kemana kau, ha? Tetaplah bersamaku. Ini bisa berbahaya. Tolong ya. Aku akan memeriksanya. Hei, berhenti. Jangan pergi kemanapun. Jika terjadi sesuatu padamu, Sachin pasti akan membakar rumah kita. Ayo kita semua mengambil sesuatu untuk membela diri. Lalu kita akan serbu mereka. Pares, ayo ambil sesuatu cepat. Ayo, Aku rasa kita harus tunggu polisi. diam, berikan barbel itu. Kenapa kita tidak tunggu polisi saja? Ayo. Sayali, kau ke sana. Menyebar, ayo. Siapa yang ada di dalam? Akas? Ria, aku tahu kau membawaku ke teras, tapi ada apa ini? Ini kejutan. Teruslah berjalan, oke? Kejutan? Kejutan apa? Bersabarlah sayang. Sudah aku bilang kan, kita akan tidur di sini malam ini. Kita akan tidur di teras. Ria, sudah ada drama mengenai kamar kita dan kita ingin tidur di teras sekarang. Iya sayang, dan kau akan tahu kenapa aku mengatakan itu. Oke, sekarang buka matamu. Ria, ini apa-apaan ini? Ayo, jangan tanyakan hal yang sudah jelas. Ini tenda. Tada, masuklah. Tunggu sebentar. Aku tahu ini tenda, tapi bagaimana bisa sampai di sini dan kapan? Beberapa hari lalu kau tanya padaku, apa yang aku beli ketika aku belanja sendirian? Aku beli ini. Baiklah, aku tahu itu tenda, tapi kenapa kau mau beli tenda? Kau bilang padaku, Sachin telah mengunci kamar kita. Kau merasa stres karena kita tidak punya kamar ketika kembali ke rumah ini. Saat itulah aku punya ide untuk membeli tenda ini. Jadi katakan, kau suka kejutannya? Apa aku menyukainya? Terima kasih banyak pelanggan favoritku. Terima kasih. Jujur saja, aku akan mengatakan hal yang sama padamu. Tapi aku tahu betapa kau suka tinggal bersama keluargamu. Jika kita tinggal terpisah, kau akan sangat merindukan mereka. Kau suka tinggal bersama mereka, dan aku suka tinggal bersamamu. Dan seperti yang kukatakan, tidak peduli dimanapun kita tinggal, yang terpenting adalah kau bersamaku. Ria, menurutku, kau tidak tahu ini, tapi aku adalah orang yang paling beruntung di dunia. Karena kau ada dalam hidup. Aku tahu. Sekarang kita sudah punya kamar, dan ini bisa menjadi pelarian kecil kita. Bagaimana? Kita akan bermalam di sini? Tentu saja, setelah kau. Terjadi begitu banyak drama untuk kamar itu. Kami bahkan memberikan kamar kami kepada kalian. Tapi apa yang kalian lakukan? Ria, kenapa kau membawa tenda? Kami sudah memberikan kamar kami untukmu, kan? Apa karena Sachin mengunci kamarmu? Tapi bukan dia yang berkuasa di rumah ini. Kami yang memutuskan segalanya. Setidaknya kau bisa memberitahu sebelum pergi. Bagaimana jika ada yang terluka tadi? Dengar Akas, sekarang kau tinggal di keluarga besar. Mulai sekarang pertimbangkan semuanya sebelum melakukan apapun. Mengerti? Iya, ayah. Maafkan aku. Apa yang akan dipikirkan orang lain jika mereka melihat pengantin baru tidur di teras? Orang-orang akan berkata, aku membiarkan menantuku tidur di teras. Mereka akan mengejek kita. Hah? Lalu kenapa, Paman? Memang apa pentingnya ucapan orang lain?
Aku dan Aka suka tidur di dalam tenda, itulah kenapa kami pergi. Sebenarnya bukan masalah besar. Ria, Sayali, bawakan secangkir teh. Aku akan mengambil tenda dari lantai atas. Bantu dia. Apa yang terjadi, Akas? Kau tahu betapa kerasnya aku berjuang agar kau bisa kembali ke rumah ini? Kami tidur di ruang tamu agar kalian merasa nyaman. Kami memberikan kamar kami pada kalian. Dan kalian pergi ke teras untuk tidur di tenda. tidak, bukan begitu. Ria inginkan itu dan kami menyukainya, jadi kami pikir. Kau menyukainya? Hah? Tapi semuanya tidak bisa berjalan sesuai keinginannya, kan? Dia dibesarkan di lingkungan yang berbeda. Jadi ajari dia kebiasaan rumah kita secepatnya. Kau lihat betapa marahnya ayahmu tadi. Hah? Jika Sachin ada di rumah, dia pasti akan sudah membuat keributan. Untung dia tidak ada di sini. Akas, tolong, lain kali lebih berhati-hati, ya? Iya ibu, maaf. Ria? Ria? Hai Ibu. Ini kejutan, kenapa Ibu tidak bilang? Ayo, Kemana ikut Ibu? ibu ke rumah kita. Ayo, kita pergi sekarang juga. Tunggu Ibu katakan apa yang terjadi. Halo ibu mertua. Kau di sini? Kau yang salah. Karena dibujuk oleh mulut manismu itu, aku mengirim putriku datang ke sini. Kenapa kau mengatakan itu? Apa yang terjadi? Bu Mamta, salam. Kau datang tiba-tiba? Ayo silakan duduk. Hentikan. Aku tidak ingin salam palsumu itu. Aku datang ke sini untuk membawa putriku pulang. Mulai hari ini, putriku dan menantuku akan tinggal di rumahku. Kenapa? Apa yang terjadi, Bu Mamta? Akas, apa yang terjadi? Apa terjadi sesuatu? Ibu, aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Kau tidak tahu? Aku tidak berharap kau akan memberikan gaya hidup dan kemewahan yang sama untuk putriku seperti yang kami berikan. Karena kalian tidak mampu melakukan itu. Ria, Tapi kamar, itu kebutuhan dasar, iya kan? Kau bahkan tidak bisa memberinya kamar. Kasihan putriku. Dia tidur di teras tadi malam, bahkan di dalam tenda. Sungguh memalukan. Oh, jadi kau marah-marah karena itu? Ibu tenang, Ibu salah paham. Aku memang ingin tidur di teras. Hentikan, Ria. Jika kau punya kamar, lalu kenapa kau tidur di sana? Kau baru saja bergabung dengan keluarga ini, dan mereka mengirimmu ke teras untuk tidur. Ini salahku. Seharusnya aku menikahkannya dengan pria yang setara dengan status keluarga kami, bukan dengan pria kelas menengah yang tidak berharga. Kalian telah menghina putriku dan juga keluargaku. Kau membawa semua ini untuk putrimu karena kau peduli tentang kehormatan dan harga diri. Saat seorang gadis pindah ke rumah mertuanya, rasa hormatnya tergantung dari apa yang dia bawa dari rumahnya. Tapi Sayali, dia tidak membawa apapun. Kau punya masalah dengan perhiasan yang kau berikan padaku kan? Aku bahkan tidak menginginkan satu pun perhiasannya. Aku tidak peduli walau itu kalung pernikahan. Mulai sekarang, aku hanya akan mengenakan perhiasan yang dibeli oleh suamiku dengan uangnya sendiri. Akan berakhir malam ini.